kami duduk di hadapan antum ini bukan sebagai guru ya terhadap antum semuanya. Ya, karena saya yakin ya, insyaallah antum semuanya ya lebih berilmu ya daripada kami di sini. Ya. Maka di sini kita hanya berbagi pengalaman saja ya, membacakan ya apa yang ditulis oleh para ulama kita. Nah, kemudian yang kedua, ini acara ini saya dikasih tahu mendadak tadi malam ya, atau kemarin itu dikasih tahu, sehingga kitab belum ana pegang gitu. Maka mohon maaf mungkin untuk acara yang perdana ini mungkin saya bacakan dari kitab yang lain ya, itu insyaallah mungkin kedepannya mungkin dilanjutkan dengan kitab yang sudah direncanakan di sini, yaitu Nidaun ilal murabbiin wal murabbiyat ya, litaujihil banin wal banat, panggilan seruan kepada para pendidik laki-laki ataupun pendidik perempuan ya, litaujihil banin wal banat, dalam memberikan arahan kepada anak-anak laki-laki atau anak-anak perempuan ya. Ini juga kitab yang sangat bagus sekali ya untuk dikaji ya. Tapi mungkin ini ya sedikit mukadimah dari ana. Nah, baik, para ustaz dan ustazat rahimani wa rahimakumullah subhanahu wa taala, sebagaimana yang kita ketahui bahwasanya yayasan kita ini yaitu dibangun di atas pendidikan, dakwah dan sosial. Ya, maka oleh karena itu hendaknya kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjalankan ya amanat yang dibebankan kepada kita. Maka di antara salah satunya yang berkaitan dengan pendidikan ya, apa yang berkaitan dengan pendidikan, maka di sini kita dituntut untuk bersungguh-sungguh dalam menjalankan amanat yang dibebankan kepada kita selaku kita sebagai pendidik. Di dalam Al-Quran ya, Allah subhanahu wa ta'ala ya banyak menjelaskan tentang keutamaan ya bagi seorang da'iyah atau pendidik ya, yang hendaknya kita jadikan hal tersebut sebagai penyemangat ya, pendorong kita dalam menjalankan amanat yang dibebankan kepada kita. Di antaranya saya sebutkan kepada antum semuanya beberapa dalil dari Al-Quran dan juga sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam tentang keistimewaan atau keutamaan menjadi seorang pendidik ya, murabbiin wal murabbiyat ya. Di dalam surat Fussilat ya, ayat yang ke-33 Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan siapakah orang yang paling bagus ucapannya, yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, berdakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, wa amila salihan, dan melaksanakan amal saleh ya, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan sungguhnya aku termasuk orang-orang muslim, orang-orang yang berserah diri. Maka pada ayat yang mulia ini menjelaskan tentang keutamaan sebagai pendidik ya. Allah Subhanahu wa taala menjelaskan pada ayat ini bahwasanya ucapan yang paling baik adalah ucapan orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, mengajak kepada akidah, mengajak kepada agama ini. Ya, dan alhamdulillah ya, Allah Subhanahu wa taala ya jadikan kita orang-orang semacam ini, dan semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kepada kita keistiqomahan dalam hal ini. Jadi ucapan yang paling baik adalah ucapan orang-orang yang mengajak kepada Allah. Ya, kita mengajar Al-Qur'an, kita mengajarkan Al-Hadits, kita mengajarkan akidah dan ilmu-ilmu yang lainnya di sini. Ya, maka ini merupakan kabar gembira
ya bahwasanya kita termasuk orang-orang yang paling baik ucapannya. Nah, dijelaskan oleh Al-Imam Abdul Razzaq dari Ma'mar, ya, dari Hasan Al-Basri rahimahullah, annahu tala hadhihi al-ayah. Jadi Al-Hasan Al-Basri membaca ayat ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, kemudian beliau mengatakan hadza habibullah, hadza waliyullah, hadza safwatullah, hadza khiyaratullah, hadza ahabbu ahlal ardi ila Allah. Ya, ketika membaca ini, wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah, dan siapakah orang yang paling baik ucapannya daripada orang-orang yang mengajak kepada Allah, maka beliau mentafsirkan, menjelaskan hadza habibullah, inilah dia habibullah, ya. Itu habib. Siapa itu habib? Itu orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi kalau mau menjadi habib, ya jadilah orang-orang yang mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan semua orang bisa, dengan syarat dia ini mengajak kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadza waliullah, ya, ini adalah wali-wali Allah. Jadi orang-orang yang mengajak kepada kebaikan, mengajak kepada dakwah kepada Allah Subhanahu wa taala, ini termasuk apa? Waliullah. Ya. Hadza safwatullah, ini adalah ya pilihan Allah Subhanahu wa taala. Itu orang-orang yang diistimewakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadza khiratullah, inilah pilihan Allah. Ya. Hadza ahabbu ahlul ardi ila Allah, ini adalah penduduk bumi yang paling dicintai oleh Allah. Jadi orang-orang yang mengajarkan kebaikan, mengajarkan Al-Qur'an dan Sunnah, yang mendakwahkan al-haq, ini adalah orang atau penduduk bumi yang paling Allah Subhanahu wa taala cintai. Nah, maka oleh karena itu bersyukurlah kita, ya, para ustaz dan ustazah, ya, semoga Allah Subhanahu wa taala yang memudahkan kita dalam menjalankan amanat ini. Kemudian hadis yang atau dalil yang kedua tentang keistimewaan menjadi seorang pendidik, yaitu sebuah hadis yang diriwayatkan, ya, oleh Imam Muslim. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi." Rawahu Muslim. Barang siapa yang menunjukkan kepada kebaikan, ya, barang siapa yang mengajarkan kepada kebaikan, falahu mithlu ajri fa'ilihi, maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengamalkan. Subhanallah. Ini pahala yang terus mengalir. Ini aset terbesar kita, ya. Baik kita ketika kita masih hidup, adapun setelah kita meninggal dunia. Ya, bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga pernah bersabda, ya, idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila manusia telah meninggal dunia, maka terputuslah amalnya kecuali 3 perkara. Di antaranya apa? Ilmu yang bermanfaat. Ya. Ilmu yang bermanfaat. Nah, sekarang kita memberikan ilmu kepada anak didik kita di sini, putra-putri kita di sini. Ya, ilmu yang bermanfaat, dan ini akan terus mengalir pahalanya. Ya, kita mengajarkan 1 huruf saja. Kita mengajarkan A, huruf alif, Ba, 1 huruf, dan anak itu akan terus mengingatnya sampai dia tua. Oh, gara-gara ustazahnya ini, gara-gara ustaznya ini dia tahu A. Dan terus akan mendapatkan pahala. Berapa kali dia akan baca A itu seumur hidupnya, ya, huruf A, dan seterusnya, ya, maka yang mengajarkannya pertama kali itu akan kecipratan pahala. Subhanallah. Ini, ya, pahala yang sangat luar biasa bagi seorang pendidik. Nah, kemudian juga dalam riwayat yang lain, ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam riwayat Imam Muslim juga, "Man da'a ila huda kana lahu minal ajri mithlu ujuri man tabi'ahu la yanqusu dzalika min ujurihim syai'a." Ya. Barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk, ya, barang siapa yang menunjukkan kepada petunjuk,
maka dia akan mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengikutinya. Ya. Mendapatkan pahala semisal orang-orang yang mengikutinya dengan tanpa mengurangi ya pahala mereka sedikit pun. Ya. Tanpa mengurangi pahala orang yang mengajarkan itu sedikit. Maka ini yang harus kita jadikan sebagai cemeti bagi kita, pendorong bagi kita agar kita betul-betul bersungguh-sungguh dalam menjalankan ya amanat yang luar biasa ini. Nah, ini dia ya beberapa dalil ya dari ayat dan juga sunnah-sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun di sana sangat banyak sekali ya riwayat-riwayat ya hadis-hadis yang menjelaskan tentang keutamaan menjadi seorang guru atau pendidik. Nah, ikhwani fid din rahimani wa rahimakumullah. Kita bacakan antum di sini ya dalam kitab Nida ilal Murabbiyin wal Murabbiyat. Di sini dijelaskan setelah beliau membuka ya. Jadi kitab ini ditulis oleh Muhammad bin Jamil Zainu ya, salah seorang ulama yang terkenal. Nah, amma ba'du, beliau mengatakan fa inna muhimmatul murabbi 'azimatun jiddan. Ya. Tanggung jawab seorang pendidik itu sangat besar sekali. Sangat mulia sekali. Wa 'amaluhu min asrafil a'mal idza atqanahu, dan profesi ini atau pekerjaan ini atau amal ini ya merupakan amal yang paling mulia apabila dia betul-betul mutqin dalam masalah ini. Ya. Wa akhlasa lillahi ta'ala fihi, dan apabila ikhlas. Jadi ini suatu ladang kebaikan, amal yang sangat luar biasa. Ya, dengan syarat apa? Kalau kita betul-betul mungkin dalam masalah ini, kemudian ikhlas ya dalam menjalankan ya amanat ini. Wa rabbatul laba at-tarbiyah al-islamiyah as-sahihah, di mana seorang pendidik dia selalu mengajarkan atau mendidik ya para anak didiknya dengan tarbiyah atau pendidikan yang baik. Pendidikan yang Islam yang benar. Wal murabbi wal murabbiyat yasmal mudarris wal mudarrisah. Yang namanya pendidik laki-laki atau perempuan ini termasuk juga mudarris atau mudarrisahnya. Guru laki-laki atau guru perempuan. Ya, wal muallim wal muallimah. Ya, pengajar laki-laki atau pengajar perempuan. Wa yasmalul ab wal termasuk juga yang namanya pendidik adalah ibu dan ayah. Ya. Ya, termasuk pendidik. Wa kullu man yurabbil aulad, yaitu semua orang-orang yang mendidik anak-anak. Maka namanya pendidik. Jadi pendidik bukan hanya di sekolah saja. Ya, atau di pondok pesantren, tidak. Ya, seorang ibu, ya, seorang ayah di rumahnya dia juga sebagai pendidik terhadap anak-anaknya. Nah, fal mudarrisu murabbil ajyal, ya. Seorang guru dia ini pendidik generasi, ya. Wa alaihi tawaqqafu salahul mujtama' wa fasaduhu. Maka kebaikan atau kerusakan masyarakat itu tergantung guru itu, tergantung pendidik itu. Ya. Makanya ini suatu yang sangat berat, ya, gampang-gampang susah. Ya. Sangat berat sekali. Nah, fa idza qama biwajibihi fit ta'lim, kalau dia betul-betul konsisten ya melaksanakan kewajibannya dalam mengajar. Fa akhlasa fi amalihi, dan dia ikhlas dalam pekerjaannya ini. Wa wajhatul labahu nahwad din wal akhlaq. Nah, dan dia mengajarkan, dia mengarahkan kepada anak didiknya, para santrinya, yaitu agama dan akhlak. Wa tarbiyatul hasanah, dan juga pendidikan yang baik, merupakan sa'idatul lab wa sa'idul muallim. Maka dengan pendidikan yang baik, akhlak yang baik,
ya, maka ini merupakan kebahagiaan bagi santri dan kebahagiaan juga bagi pengajarnya di dunia dan di akhirat. Ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah berkata kepada anak pamannya Ali bin Abi Thalib radhiyallahu taala anhu, ya, fa wallahi la an yahdiyallahu bika rajulan wahidan khairul laka min khumurin na'am. Demi Allah, ya, kalau ada seorang, ya, mendapatkan petunjuk dengan sebabmu, maka itu lebih baik bagimu daripada mendapatkan onta merah. Ya, onta merah di zaman dulu merupakan harta kebanggaan orang-orang dulu. Ya, maka kita mengajarkan satu orang saja, ya, dan dia dapat petunjuk dengan sebab kita, maka itu keutamaan yang sangat luar biasa. Maka ini pelajaran bagi kita selaku pendidik, ya, bahwasanya hendaknya kita terus, ya, bersabar dalam mendidik. Ya, meskipun, ya, kalau kita bisa semua anak didik kita berhasil, ya, namun, ya, mungkin hanya satu orang dua orang, ya, janganlah kita melemah atau kendor semangat kita karena satu orang yang pintar mungkin di kelasnya, tidak. Ya, satu orang sudah membahagiakan. Namun kita berusaha bagaimana agar semua anak didik kita juga, ya, mendapatkan ilmu, mendapatkan petunjuk sehingga mereka menjadi anak-anak yang saleh dan saleh. Nah, kemudian juga, ya, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan tentang keutamaan pendidik ini. Nabi bersabda, muallimul khair yastaghfiru lahu kulla syai' hatta al-hitan fil bahr. Para pendidik, para pengajar, ya, kebaikan, maka akan dimintakan ampun oleh segala sesuatu ini. Ya, sampai apa? Sampai ikan yang ada di lautan. Bahkan dalam riwayat lain sampai semut-semut yang ada di lubangnya. Ya, memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Subhanallah. Ya, ini keistimewaan yang sangat luar biasa. Ya. Kita lihat ikan itu, kita kira dia tidak ada suaranya, gerak-gerak mulai ada suaranya. Namun ternyata apa? Dia termasuk makhluk yang memintakan kita ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan bukan hanya ikan saja. Ya, segala sesuatu yang ada di dunia ini memintakan ampun kepada orang-orang yang mengajarkan kebaikan. Ya. Kapan ini akan didapatkan? Ya, apabila seorang muallim ini dia bersungguh-sungguh. Ya, apabila dia melaksanakan amanatnya dengan baik, ya, kemudian ikhlas hatinya dalam menjalankan amanat, ya, dan dia berusaha memberikan, ya, ilmu yang bermanfaat, mengajarkan akhlak, ya, kepada anak-anak didiknya. Dan ingat bahwasanya semua ini, ya, kita selaku pendidik, pengajar, ya, ini akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyatih. Semua kita ini adalah pemimpin dan kita akan ditanya, ya, tentang kepemimpinan kita. Ya. Seorang guru ini mas'uliyah, tanggung jawabnya sangat besar. Ya, maka dia akan mempertanggungjawabkan, ya, apa yang dia lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala terhadap anak didiknya. Nah, para guru, para ustaz dan ustazat, di antara hal yang paling penting dijelaskan oleh penulis ini yang harus dilakukan oleh seorang pendidik, ya, dikatakan sini falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli syai'. Ya, ini yang perlu dicatat, ya, dan digarisbawahi dan perlu diingat, ya. Falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli syai'. Maka hendaknya yang pertama kali dilakukan oleh seorang pendidik, ya, muallim, ya, mudarris, apa itu? Memperbaiki dirinya dulu. Ya. Jadi falyakun islahuka li nafsika ayyuhal murabbi wal muallim qabla kulli. Sebelum sesuatu, sebelum yang lainnya, ya, maka hendaknya seorang pendidik memperbaiki dirinya dulu. Ya. Jadi harus kita perbaiki diri kita, niat kita, keikhlasan kita, ya, akhlak kita, ya, muamalah kita,
Jadi kita yang lebih utama untuk apa? Memperbaiki diri kita. Nah, itu sudah merupakan pelajaran terbesar bagi para pendidik kita. Dengan anak-anak itu melihat akhlak, perangai, tingkah laku dari gurunya, itu sudah pelajaran yang sangat besar. Ya. Maka jadi yang pertama yang harus dilakukan oleh seorang murabbi, pendidik, yaitu dia harus memperbaiki dirinya dulu. Nah, fal husnu indal aulad ma fa'al. Ya. Maka kebaikan yang ada pada anak-anak kita, anak didik kita itu apa yang kita lakukan. Maksudnya kalau dia melihat suatu tingkah laku yang baik, maka anak-anak ini akan mengikuti kita. Dia akan mengikuti gurunya. Ya. Jadi kalau gurunya baik, ya maka insya Allah anak-anaknya pun juga akan menjadi anak-anak yang baik. Ya, jadi kita hendaknya memperbaiki diri kita dulu. Wal qabih inda tullab ma tarakt. Sedangkan keburukan yang ada pada anak didik kita itu, ya itulah yang kita tinggalkan. Ya. Jadi ada sebuah cerita, ya. Dulu ada seorang guru, ya, yang dia mengajarkan apa? Dia mengajar di sebuah kelas atau sekolah. Ya. Namun guru ini suka mukul, suka apa namanya? Ya, suka mukul lah atau keras di dalam mengajar. Maka terus terngiang-ngiang sampai anak itu menjadi dewasa, yang diingat itu cuma apa? Oh, guru ini dia apa? Suka mukul saya dulu. Padahal ilmu banyak juga disampaikan kepada dia. Namun yang teringat dulu, guru ini guru yang gemes. Ya, guru ini guru yang suka mukul. Itu aja yang diingat, subhanallah. Ya, ini juga pelajaran bagi saya, ya. Karena kita semua ini berusaha menjadi guru yang baik. Ya. Jadi jangan sampai memori yang ada pada anak itu ketika kita jumpa dia nanti di kemudian hari dia sudah menjadi anak yang diingat kita ini guru yang keras. Ya. Suka mukul kita sedikit dicubit, sedikit di. Nah, itu yang diingat. Padahal ilmu yang kita sampaikan sama dia sangat banyak, tidak ada yang diingat itu. Yang diingat adalah tingkah laku dari gurunya, suka mencubit, suka memukul dan lainnya. Nah, makanya oleh karena itu kebaikan yang kita lakukan itu akan ada pada anak itu. Dia akan meniru kita. Demikian juga keburukan yang kita lakukan, ya maka dia juga akan diikuti oleh anak tersebut. Nah, wa inna husna sulukil murabbi wal muallim wal muallimah wal ab afdalu tarbiyah lahum. Ya, karena akhlak seorang pendidik laki-laki perempuan, akhlak ayah dan ibu ini merupakan pendidikan yang sangat luar biasa bagi seorang anak-anak itu. Ya, kita tidak usah sampaikan ilmu dulu, tapi dengan melihat akhlak, dengan melihat tingkah laku dari seorang pendidik, itu sudah merupakan pelajaran terbesar. Ya. Makanya ada pepatah, guru kencing berdiri ya. Ya. Guru kencing berdiri, muridnya apa? Kencing berlari, dan seperti itu kan. Itu benar sekali, pepatah yang sangat benar ya. Ya, makanya ini jadi pelajaran kita semuanya. Nah, jadi sebelum menyampaikan ilmu, kita sendiri harus perbaiki diri kita. Ya. Karena itu yang sangat penting sekali. Nah, kemudian yang selanjutnya para ustaz, muhimmatul murabbin najih. Ya. Yaitu tanggung jawab pendidik yang profesional lah gitu, kalau bahasa najih itu ya. Apa sih tanggung jawab ya seorang guru yang najih ini atau yang profesional ini? Dia mengatakan di sini, inna min ahdafi tarbiyati wa ta'lim insya'u syakhsiyati dzati mathalu ulia. Termasuk ya tujuan dari pendidikan, ya, termasuk tujuan pendidikan ya dari seorang guru apa? Insya'u syakhsiyah, yaitu membangkitkan atau menumbuhkan kepribadian yang sangat tinggi. Jadi itu tujuan pendidikan itu, bagaimana seorang guru dia membangkitkan kepribadian anak, ya, atau anak didiknya menjadi kepribadian yang sangat mulia sekali. Hadhihi syakhsiyah
yajibu an takuna murtabitatun bi rabbiha. Maka kepribadian ini harus atau wajib diikat dengan Allah Subhanahu wa taala. Maksudnya dihubungkan. Kepribadian anak ini harus dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memegang hati-hati manusia ini. Ya, Allah Subhanahu wa taala yang membolak-balikkan hati manusia. Ya. Makanya terus kita minta kepada Allah, berdoa kepada Allah. Ya, agar menjadikan anak-anak didik kita ini itu anak-anak yang saleh dan salihah. Jadi kepribadian ini harus dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi banyak-banyak diingatkan kepada anak itu ya tauhidullah. Ya. Karena itu hal yang sangat penting sekali. Ya, bahkan itulah pendidikan yang paling utama, yaitu memberikan pendidikan tauhid, akidah yang benar. Ya. Kita lihat seniornya para pendidik yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya kan? Bagaimana dia mengajarkan kepada anak yang masih kecil, anak pamannya. Ya. Ibnu Abbas. Ya. Apa kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam? Ya gulam, wahai anak kecil, inni uallimuka kalimat. Kemarilah kamu, saya akan ajarkan kepadamu beberapa kalimat. Ihfadillah yahfadka. Nah. Seterusnya. Idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in billah. Ini bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya, dia menggembleng, memberikan pendidikan bagaimana anak ini kepribadiannya itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya, makanya kita lihat bagaimana Ibnu Abbas setelah dewasanya ya, menjadi seorang ulama kibar sahabat. Menjadi ahli Al-Qur'an. Bahkan didoakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dia menghafal Al-Qur'an. Kemudian ahli tafsirnya Al-Qur'an, subhanallah. Ya. Apa asal muasalnya tadi itu? Kepribadiannya itu dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Maka ini kita sebagai pendidik juga banyak-banyak mengingatkan kepada anak kita itu tentang Allah Subhanahu wa taala. Ya, agar dia ingat kepada Allah. Setiap apapun yang dia lakukan, dia ingat Allah Subhanahu wa taala. Seandainya dia ingin melakukan keburukan, dia ingat Allah sehingga tidak jadi melakukan keburukan dan seterusnya. Nah, jadi ini harus tanggung jawab kita yang pertama ini, kita berusaha membangkitkan kepribadian ya anak didik kita dan kita hubungkan hal itu dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, tastamiddu minhu nidhamu hayatiha, karena apa? Kehidupan anak ini atau kepribadian anak ini akan tetap hidup apabila dihubungkan dengan Allah Subhanahu wa taala. Ya. Nah, kemudian dikatakan wa minal ma'lum anna litarbiyah asasan taqumu 'alaiha takhtalifu bi ikhtilafil mujtama'at wa ittijahatiha. Ya. Perlu kita mengetahui bahwasanya yang namanya pendidikan ini memiliki asas, memiliki pondasi-pondasi. Ya. Pendidikan ini memiliki dasar-dasar yang tegak di atasnya ya pendidikan tersebut. Dan tentunya ini berbeda ya sesuai dengan jenjang dan keadaan-keadaan tertentu. Berbeda. Nah, maka kita lihat ya ada orang yang memberikan yang mendasari pendidikan itu dengan asyuyu'i. Syuyu'i ini apa? Ateis ya. Yaitu apa ateis itu? Yang tidak meyakini adanya Tuhan ya, yang mendasari ada pendidikan semacam ini. Ya. Maka di sini pendidikan semacam ini bertumpu hanya sekedar madiyat saja, yaitu dunia, harta. Wa nafyur ruhiyat, dan menghilangkan tadi itu, ruh atau menghilangkan kepribadian kepada Allah Subhanahu wa taala, itu semuanya dihilangkan, dipangkas semuanya. Ya, dan memutus hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada pendidikan itu ya didasari seperti pendidikan barat misalnya. Ya, mereka mendasari pendidikan mereka itu hanya untuk al-istighal, yaitu kesibukan-kesibukan ya
wal ananiyah, yaitu egoisme, ya, wal inhilal, dan juga apa, kelemahan-kelemahan. Ini pendidikan barat, ya. Adapun pendidikan Islam, ini harus kita berusaha untuk membangkitkannya, yaitu apa? Fa inna asas tarbiyati fil mujtama'il Islam taqumu ala ijadil aqidah sahihah. Ini dia ini yang harus kita betul-betul gembar-gemborkan, yang harus kita tuangkan dalam pendidikan kita. Ya, adapun pendidikan Islam dasar-dasarnya itu apa? Yaitu ijad, membangkitkan, ya, atau memberikan al-aqidah as-sahihah, memberikan akidah yang benar. Ya. Jadi ini dasar yang sangat luar biasa, dan ini sudah dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga kita lihat bagaimana generasi para sahabat menjadi apa? Generasi yang paling terbaik, ya. Generasi yang terdepan. Karena apa? Ya karena asas pendidikan Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah akidah sahihah, akidah yang benar. Nah, wal awatifun nabilah, dan juga apa? Perangai-perangai yang mulia, wal adabus samiyah, adab-adab yang mulia, ya, allati tastamilu fi ilaqati talib bi rabbih, yang di mana semua ini mengikat anak didik tersebut dengan Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan juga apa? Wa ilaqatuhu, nah, bi amalihi, dan dia terikat untuk mengamalkannya dengan siapa? Dengan teman-temannya, dengan orang tuanya, ya, atau lingkungan yang ada di sekolah tersebut. Nah, kemudian mengatakan wa idza aradna an nuhaqqiqa hadhihi syakhsiyah fil waqi' al-ilmi fa inna 'alaina ijad al-murabbi an-najih fi tarbiyati at-ta'lim. Maka ya apabila kita ingin mewujudkan kepribadian yang kita sebutkan tadi itu, ya, pada hal yang real atau yang nyata, baik itu di sekolah kita atau di tempat-tempat yang lainnya, maka hendaknya kita ijad, mengadakan, ya, atau mencari pendidik-pendidik yang profesional, ya, fi tarbiyati wa ta'lim, dalam mendidik dan mengajar. Ya, di sini disebutkan ya syarat-syarat pendidik yang profesional. Ya, gimana? Jadi kalau kita ingin menuangkan apa yang kita katakan tadi itu, berupa agar anak didik kita kepribadiannya terikat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan hasilnya Masya Allah, hasil yang luar biasa, maka yang pertama yang kita lakukan yaitu kita mengadakan atau kita mencari calon-calon pendidik yang najih itu. Ya. Bagaimana kriterianya? Bagaimana ciri-ciri dari pendidik yang najih, yang profesional, atau mungkin yang bisa ada yang bisa mengartikan najih itu apa artinya secara singkat? Yang sukses, nah, ya, yang sukses, nah, maka ada syarat-syaratnya disebutkan oleh tulis ini. Ya, yang pertama syaratnya apa? Ayyakuna mahiran fi mihnatihi. Yang pertama, pendidik itu harus pandai dalam bidangnya. Mengajarkan Al-Quran, ya dia harus ahli Al-Quran. Maksudnya dia harus pandai dengan Al-Quran. Mengajarkan hadis, dia juga harus hadis. Mengajarkan matematika, ya dia harus pandai matematika. Ya jangan kita limpahkan kepada yang lain. Masa matematika disuruh ngajar hadis gitu kan? Atau ngajar akidah. Karena bidangnya beda-beda. Maka jadi ini dia di antara syarat murabbi, ya, atau pendidik yang berhasil atau pendidik yang profesional tadi itu apa? Ayyakuna mahiran fi mihnatihi. Dia harus mahir, ya, pada bidangnya. Nah, muhibban, ya, liwadhifatihi wa tullabihi, dan dia cinta dengan apa? Tanggung jawabnya. Cinta dia dengan bidangnya tersebut. Ya, dan juga para siswa-siswanya. Ya. Yubdhilu juhdahu litarbiyatihim at-tarbiyatul hasanah. Dia bersungguh-sungguh, ya, mencurahkan, memberikan pendidikan yang baik kepada tulabnya, kepada santri-santrinya. Yuzawwiduhum bil ma'lumatin nafi'ah, dan membekali, ya. Jadi membekali anak didiknya itu dengan apa? Dengan bekal-bekal yang bermanfaat. Ya. Akidah dan yang lainnya. Ya.
Wa yu'allimuhumul akhlaqa al-fadilah, mengajarkan kepada mereka akhlak-akhlak yang mulia. Wa ya'malu ala ib'adihim 'alal 'adati sayyi'ah, dan menjauhkan mereka dari apa? Dari kebiasaan-kebiasaan buruk. Fa huwa murabbi wa yu'allimu fi. Nah, dia adalah seorang, inilah dia kriteria apa? Seorang murabbi, yaitu apa namanya? Pendidik yang berhasil. Nah, kemudian yang kedua, ya para ustaz, ayyakuna qudwatan hasanah li ghairihi. Dia ini sebagai qudwah hasanah, sebagai contoh. Ya, guru ini dia sebagai contoh, ya, untuk orang lain atau terhadap pendidik-pendidik yang lainnya. Dia contoh, terutama kepada muridnya, santrinya, maka dia harus sebagai contoh. Ya. Dalam apa saja? Fi qaulihi, dalam ucapannya. Jadi guru ini betul-betul ucapannya harus baik. Ya. Kemudian wa amalihi, perbuatannya, wa sulukihi, adabnya, akhlaknya. Ya. Ini kriteria guru yang profesional itu atau yang berhasil. Ya. Apa itu? Yang pertama tadi dia mahir pada apa? Pada bidangnya. Yang kedua apa? Qudwah hasanah. Dia sebagai contoh yang baik untuk dalam masalah ucapan, akhlak, perbuatan. Nah, min haitsu qiyamuhu biwajibihi nahwa rabbih. Di samping dia harus melaksanakan juga kewajibannya kepada Tuhannya, ya. Kewajiban kepada umatnya dan kewajiban kepada siapa? Kepada para santrinya. Yuhibbu lahum minal khair ma yuhibbu li nafsi, maka dia harus mencintai kebaikan untuk dirinya sebagaimana dia mencintakan untuk orang lain. Dia suka kebaikan untuk orang lain sebagaimana dia juga suka kepada untuk dirinya, wa auladihi, untuk anak-anaknya. Ya. Nabi SAW bersabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsi. Ya. Tidak beriman seseorang di antara kalian sampai dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya sendiri. Kemudian yang ketiga, ya, di antara kriteria murabbi yang najih di sini, min syurutil muallim an-najih ay ya'mala bima ya'muru bihi at-tullab min al-adab wal akhlaq. Hendaknya seorang pengajar atau seorang pendidik ini, ya, dia mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada santrinya berupa adab dan akhlak. Misal, guru mengajarkan kepada tulabnya agar menjaga kebersihan sekolah, buang sampah pada tempatnya misalnya. Maka yang lebih utama melakukannya ini adalah kita sebagai guru ini. Ya. Jangan kita cuma bisa menyuruh saja, namun dari kita terkadang kita tidak melakukannya. Ini satu contoh saja misalnya. Atau kita mengajarkan kepada anak-anak kita, jumpa dengan orang itu harus mengucapkan salam. Maka kita pun juga harus mengamalkannya. Ketika jumpa mereka, anak-anak kita, dimanapun kita ucapkan salam. Sehingga ini merupakan akhlak. Sehingga anak itu, Masya Allah, ternyata guru saya ini bukan hanya bisa ngomong saja, dia mempraktikkan. Jadi terkadang anak itu menilai kita. Ya, jadi anak sekarang cerdas-cerdas. Dia bisa menilai gurunya. Ya. Nah, kalau gini keadaannya, biasalah gurunya gini-gini. Bisa di anak-anak itu. Ya. Dan ini sudah merupakan bukan rahasia tersembunyi lagi dan banyak kita jumpai. Nah, jadi seorang guru dia harus mengamalkan apa yang dia perintahkan kepada anak-anaknya. Nah, wa ghairiha min al-ulum wal yahdhar mukhalafata qawlihi li fi'lihi. Nah, wal yasma' qaulullah ta'ala, dan dengarkanlah ya firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la ta'lamun. Nah, ma la taf'alun apa? Wahai orang-orang yang beriman, kenapa engkau tidak ya ayyuhalladzina amanu lima taquluna ma la taf'alun. Wahai orang yang beriman, kenapa kamu mengatakan sesuatu yang tidak kamu kerjakan? Maka ini teguran bagi kita semuanya. Maka kita juga harus melakukan apa atau mengamalkan apa yang kita ajarkan kepada anak-anak kita.
Nah, kemudian yang keempat, ya, alal muallim ay ya'lam anna wadhifatahu tusbihu wadhifatal anbiya alladhi arsalahumullahu ta'ala. Hendaknya seorang muallim, ya, atau seorang pendidik ini dia mengetahui bahwasanya tanggung jawabnya itu sama seperti tanggung jawab para nabi yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi Allah Subhanahu wa taala mengutus para nabi, para rasul, ya, untuk mengajar. Ya, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasulan an ibudullaha wajtanibut taghut. Mengajarkan. Ya. Maka seorang pendidik pun juga tanggung jawabnya sama, yaitu dia sebagai pengajar. Ya, mengajarkan manusia, mengajarkan mereka. Nah, dan memperkenalkan kepada mereka tentang apa? Penciptanya. Ya. Jadi kita sebagai pendidik kita mengajarkan kepada anak kita siapa yang menciptakan mereka. Nah, wa kadzalika huwa fi manzilatil walid fi atifihi ala tullabihi. Demikian juga seorang orang tua, maka dia juga pendidik, maka dia juga berusaha mengingat bahwasanya tanggung jawabnya itu sama seperti rasul yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, dan kita semuanya akan dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala, ya, sebagaimana hadis yang kita baca tadi, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun ar-ra'iyati. Nah, kemudian yang kelima di antara tanggung jawab atau ciri-ciri, ya, syarat dari muallim, ya, an-najih yang berhasil, innal muallima bihukmi mihnatihi ya'isu baina tullab tatafawut darajat akhlaqihim wa tarbiyatihim wa dzakaihim. Jadi seorang muallim, ya, atau seorang pendidik di dalam bidangnya itu, maka dia berusaha untuk ya'ish, menghidupkan, ya, yaitu tulab-tulabnya ini, memberikan akhlak yang mulia, mendidik mereka, ya, bertanggung jawab terhadap ya, kecerdasan, ya, zakat, ini kemahiran anak didiknya. Maksudnya di sini bahwasanya seorang guru dia berusaha, ya, bidang apa yang dia bidangi maka dia berusaha memberikan kepada anak tersebut, ya, pengajaran-pengajaran, ya, berupa akhlak, ya, sehingga betul-betul anak itu menjadi anak-anak yang berhasil dalam masalah pendidikan. Nah, kemudian yang keenam, ya, alal muallim an-najih ayata'awana ma'a zumalaihi wa yansahuhum wa yusawiru ma'ahum limaslahati tullab. Di antara kriteria guru yang berhasil yaitu mereka saling ta'awun, tolong-menolong dengan teman-temannya sama guru, sama pendidik. Ya. Jadi mungkin dalam satu kelas itu ada 2 guru gitu ya. Ada 3 guru misalnya, yaitu mereka saling kerjasama lah. Mereka ta'awun, musyawarah, ini masalahnya apa kok. Jadi harus kerjasama, musyawarah terhadap tentang kemaslahatan anak didiknya. Jadi harus ada musyawarah, jangan jalan sendiri-sendiri. Ya, jadi kita harus bersama-sama. Ya, ada masalah kita pecahkan bersama, sehingga kalau ada masalah kita pikul bersama-sama menjadi ringan. Dan itulah yang dicontohkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Liyakunu qudwatan hasanah litullabihim, supaya ini menjadi contoh juga bagi anak-anak didiknya. Ya. Dan juga mencontoh kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam juga mengajak para sahabat kaum muslimin untuk bermusyawarah. Ada masalah, diajak untuk bermusyawarah para sahabat oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Makanya ada ashabus syura, ya, sahabat-sahabat yang diundang, sahabat-sahabat besar dikumpulkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada pada diri Rasul sallallahu alaihi wasallam suri teladan yang baik. Jadi intinya, ya, seorang murid atau seorang pendidik harus bekerja sama dengan guru-guru, ya,
di sini ya untuk apa? Memecahkan masalah-masalah yang ada. Ya. Baik, mungkin sampai di sini yang kita bisa bahas. Insyaallah masih banyak lagi dan kalau dibaca semuanya sampai zuhur mungkin habis ini ya. Nah, insyaallah kita lanjutkan pada kesempatan yang lain dan akan lanjut sama ustaz yang lain insyaallah. Semoga apa yang kita baca ini bermanfaat bagi kita dan yang perlu digarisbawahi saya menyampaikan di sini tentunya saya juga belum bisa seperti ini. Ya, kita sama-sama berusaha. Ya, kita sama-sama berusaha. Semoga Allah Subhanahu wa taala ya memudahkan kita dan menjaga kita dan memberikan kemudahan dalam kita mendidik anak-anak kita di sini. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Diskusi. Alhamdulillah kita sudah diberikan bagaimana kiat-kiat untuk menjadi pendidik yang sukses dan mudah-mudahan kita termasuk dari pendidik-pendidik yang berhasil atau supaya bisa kita menjadi seorang pendidik yang profesional sesuai dengan apa yang sudah dijelaskan tadi. Seputar materi ini mungkin kalau ada yang perlu didiskusikan, perlu ditanyakan, silahkan diberikan waktu 1 atau 2 pertanyaan aja. Silakan. Apa? Judul kitab. Judul kitab. Oh, ada Telegram apa? Judul kitabnya saya tampilkan. Itu sudah